Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita masuk kepada hadis yang keempat ya. 1 2 3 4 5 hadis yang kelima dari Kitabul Jami Bulughul Maram ini. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajulu rajula min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Seorang laki-laki tidak membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat itu. Akan tetapi berlapang-lapanglah kalian. Itu hadisnya. Jadi seorang laki-laki, kata Nabi, tidak membangkitkan orang lain dari tempat duduknya, tidak menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya kemudian duduk di tempat itu. Akan tetapi berlapang-lapanglah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kalau kita lihat redaksinya ikhwan, ini bersifat khobariyah. Artinya tidak ada perintah. Kalau tidak berkaitan dengan perintah, sebetulnya tidak ada kewajiban. Karena sifatnya khobariyah. Atau tidak ada hukumnya secara asal khobariyah itu. Karena yang berkaitan dengan hukum itu, berkaitan dengan wajib, haram itu pada asalnya harus bersifat insya'iyah. Insya'iyah itu bisa larangan atau bisa perintah. Adapun ini sifatnya berita. Pada asalnya berita itu tidak ada kaitannya dengan hukum. Dalam usul fikih seperti itu. Tapi ternyata di dalam riwayat yang lain kalimatnya itu bersifat larangan. La yuqimanna. Janganlah seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri. Min majlisihi, dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di sana. Nah, jadi ada riwayat yang lain yang sifatnya insya'iyah, larangan secara tegas. Nah, di dalam usul fikih hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Gitu ya. Dalam usul fikih, hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Jadi nggak boleh ada orang duduk, kemudian bapak teh cing nangtung, gitu tahulah. Itu nggak boleh, dilarang. Gitu ya. Kenapa? Karena dia pertama mengambil hak orang itu. Karena siapa saja yang datang ke satu majelis, kemudian dia duduk di sana, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya itu. Ketika ada orang datang, tidak berhak dia mengambil hak orang itu, kemudian duduk di sana. Itu sebuah kezaliman. Gitu ya. Nah, dan di sini dikatakan wa dhahiruhu at-tahrim. Maka secara lahiriah hadis itu menunjukkan keharaman.
Kata Imam Son'ani, faman sabaqo ila maudiin mubahin min masjidin au ghairihi li salatin au ghairiha minat ta'at fahuwa ahaqqu bihi. Siapa saja yang datang ke satu tempat, baik itu masjid atau yang lainnya, untuk melaksanakan sholat dan ketaatan yang lainnya, maka dia lebih berhak dengan tempat itu atas orang lain, dan orang lain tidak boleh duduk di tempat itu. Gitu. Kemudian ada hadis yang lain, man qoma min majlisihi. Siapa saja yang bangun dari tempat duduknya. Misalnya kita datang kemudian duduk. Setelah itu kita bangun ka WC heula, Pak. Mau wudhu lagi misalnya atau buang air. Summa roja'a ilaih, kemudian dia balik lagi ke tempat itu. Fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak untuk duduk di sana. Akang misalnya ka WC heula. Nah, Bapak nggak boleh pindah ke situ. Kecuali kalau akang pulang, tidak akan balik lagi. Selama kita tahu dia akan balik lagi ke tempat itu, kita dilarang untuk menduduki tempat tersebut. Nah, gitu ya. Jadi dia lebih berhak. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya, wa ilahada, orang yang berpendapat dengan pendapat seperti ini adalah al-hadawiyah wa syafi'iyah. Ini mazhab. Hadawi itu saya nggak tahu, mungkin mazhab, salah satu mazhab di dalam Syiah ya. Karena Imam Son'ani ini Syiah. Cuma Syiahnya beliau Syiah Zaidiyah. Nah, dari sisi fikih, Zaidiyah itu tidak banyak perbedaan dengan Ahlus Sunnah. Begitupun dalam urusan akidah. Termasuk dalam urusan kepemimpinan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaidiyah itu masih menganggap bahwa kepemimpinan Abu Bakar itu sah. Hanya Imam Son'ani lebih punya pendapat Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Kalau Ahlus Sunnah kan Abu Bakar lebih utama dari Ali. Nah, kalau Syiah yang lain kan menganggap Abu Bakar itu tidak sah kepemimpinannya kan. Nah, kalau Zaidiyah tidak, tetap sah, tetapi Ali lebih utama. Makanya kenapa As-Son'ani ini walaupun seorang Syiah, kitabnya Subulus Salam ini tetap dipakai oleh orang-orang Ahlus Sunnah. Saya belajar kitab ini di Lipia, gitu, di kampus saya. Dan ini syarah untuk kitab Bulughul Maram yang notabene ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang jelas-jelas Ahlus Sunnah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mempertanyakan kenapa sih menggunakan kitab Subulus Salam? Karena As-Son'ani itu Syiahnya Zaidiyah, tidak seperti Syiah Isna Asyariyah dan yang lainnya yang mencela para sahabat. Kalau Son'ani tidak mencela sahabat. Gitu ya. Nah, jadi bisa dipahami ya Pak ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini merupakan pendapat Hadawiyah dan Syafi'iyah, dan mereka berkata la farqa fil masjid, tidak ada perbedaan apakah di dalam masjid baina an yakuma wa yatruka fihi sajadatan au nahwaha aula. Apakah orang itu memakai sajadah sebagai tempat ciri tempat duduknya atau tidak. Gitu ya, atau tidak. Nah, yang tidak boleh itu yang seperti ini, Pak. Datang ke masjid, nyimpen sajadah, ngabaso heula. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Sampai orang masuk ke sana mau duduk di situ teh susah. Karena sudah ditandai. Gitu, ari jelemana eueuh. Ngadon ngabaso ke akung kali itu. Kan gitu. Jauh-jauh kan ya. Atau ke aku. Sampai orang masuk itu bingung, aduh mau duduk di sini kosong tapi sudah ada sajadahnya. Nah, kalau itu kata Imam Ibnu Taimiyah tidak boleh seperti itu.
Tapi kalau dia sudah duduk di situ, kemudian ada keperluan, maka ketika dia balik lagi ke masjid, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya tersebut. Gitu, ya. Qalu, mereka mengatakan, wa inna ma yakunu ahaqqu bihi fitil kasolat wahdahaduna goiriha. Tetapi orang itu lebih berhak untuk sholat yang akan dikerjakan. Gitu ya. Adapun nanti sholat berikutnya, sholat asar, maka dia sudah tidak berhak lagi ada di sana. Kecuali kalau dia nanti ketika mau sholat asar, datang dan ke sana lagi. Gitu. Jadi tidak bisa orang, Pak, pokoknya saya mah tiap sholat kudu di dieu tempatna. Di juru eta mah teu meunang diisi ku sasaha. Gitu, geus hak milik saya, di kapling masjid ku si eta. Nah, itu tidak boleh. Bahkan Bapak, para ulama itu menyarankan kita kalau kita datang ke masjid itu sholat itu jangan di situ saja. Tetapi pindah nanti ke sana, pindah ke sini. Makanya kan ada hadis, kalau sudah sholat wajib, mau sholat sunnah, kita disunahkan bertukar apa? Tempat. Itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Di antara hikmahnya, kata para ulama, untuk memperbanyak jejak kebaikan kita di masjid itu. Karena setiap butir tanah yang kita injak untuk beribadah, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, setelah sholat wajib, kita disunahkan berpindah kanan, kiri, depan, atau belakang. Ulah ngajeng-jen we di dinya. Nah, banyak orang yang kemudian setiap masuk masjid itu tempatnya selalu di situ. Nah, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu jelas ditegaskan bahwa dia lebih berhak dengan tempatnya itu hanya untuk sholat itu saja. Adapun nanti sholat berikutnya pas dia datang ke sana sudah ada yang menempati, ya salah sendiri kenapa dia datang terlambat. Gitu ya. Jadi tidak boleh seseorang itu memfokuskan, mengkapling satu tempat itu saja di dalam bermajelis. Gitu ya. Nah, nanti antum sekarang duduk di sini, bisa jadi nanti kajian berikutnya pindah tempat di situ, sehingga jejak-jejak kebaikan kita di masjid ini teh banyak. Gitu ya. Itu jangan dikira ini karpet itu nanti menjadi saksi pada hari kiamat ketika kita bermajelis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah diduduki oleh si fulan di Masjid Al-Mukhlisin untuk mengaji kitab ini dan kitab itu. Ieu teh jadi saksi, tong lalawora. Maknya jadi saksi, kapan HP oge bisa ngarekam. Ayeuna mah jejak digital puluhan tahun yang lalu bisa kita saksikan hari ini kan gitu. Eta teh di dunia, komong ke di akhirat. Mata kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, tangan dan kaki kita itu menjadi saksi kebaikan semua. Plus menjadi saksi apa? Keburukan juga. Nah, oleh sebab itu orang yang sholat di tempat ini ketika sholat wajib disunahkan nanti ketika sholat sunnahnya berpindah tempat untuk memperbanyak tempat-tempat yang digunakan dalam kebaikan itu. Gitu ya. Kemudian wal hadis ini yashmulu mencakup man qa'ada siapa saja yang duduk fi maudhi'in makhsus pada tempat-tempat yang dikhususkan li tijaratin au hirfatin au ghairiha untuk berdagang dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya antum buka stand, tidak ada aturan buka standnya di mana saja. Artinya paheula-heula. Saya kedapatan di sini dan ini tempatnya bagus. Kemudian ada orang lain datang, gak boleh ngusir di tempat itu. Gimana orang gitu? Enggak. Orang itu datang duluan. Dan siga Car Free Day siga nanti aya aturan merenya muka stand di mana wae. Gitu. Nah, ketika ada orang sudah menempati stand itu nggak boleh kita usir. Ya wayahna orang di pojok lantaran telat siga gitu. Ya. Ada Oh gitu? Teu kadengeun. Tapi kelep-lepan moal.
Aya lep-lepan teh sok eungap sorangan. Nah. Nah, gitu ya. Jadi kata Imam Son'ani, ini tidak hanya berlaku di tempat untuk ibadah saja, termasuk di tempat tijaroh, tempat jual beli. Ketika orang sudah mendapatkan tempat di sana untuk bermuamalah, maka kita tidak boleh mengusir orang itu, kecuali kalau stand-standnya itu sudah ditentukan oleh pengelola. Gitu, si fulan standnya di sini, si fulan standnya di sini. Maka itu sudah sudah ada ketentuannya. Gitu ya. Kalau misalnya nyerobot, ya tentu boleh kita usir. Nah, kemudian walakin tafassahu wa tawassau, akan tetapi katakan berlapang-lapanglah oleh kalian. Ini ada dua pengertian. Dari hadis ini disunahkan di dalam bermajelis ketika ada orang datang masuk, kalau misalnya majelis itu sudah kelihatan penuh, maka disunahkan mengatakan tafassahu wa tawassau. Hei, berlapang-lapanglah kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, disunahkan bagi yang duduk untuk membuka membuka celah bagi mereka yang baru datang. Kalau majelisnya sudah penuh gitu. Ari laga keneh kieu mah teu kedah. Ayo berlapang-lapang, geus lega teuing ieu oge kan gitu nya. Lantaran nu ngajina saeutik. Gitu. Kena naon ngaji saeutik oge da loba saeutik eueuh bedana ngaji mah. Tah, Pak, hadis ini itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, kalau dikatakan kepada kalian tafassahu, berlapang-lapanglah kalian fil majalisi, di dalam majlis, fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kehidupan kalian. Keutamaannya. Jadinya lamun aya nu datang dieu teh ulah ngadon kitu tah, dihalangan. Pindah ka dieu halangan deui. Nah, ari anjeun kitu nya. Kuduna oge sok mangga gitu. Nanti hidup kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa idza qilang syuzu fansyuzu, kalau dikatakan kepada kalian bubarlah, berdirilah, fansyuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang iman di antara kalian. Orang iman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di dalam hadis ini, di dalam tafsir ini, tafsir Al-Wal Bayan li Ahkamil Quran, Asy-Syaikh At-Tharifi berkata, hadhil ayatu, ayat ini fi adabil majalis, berbicara tentang adab-adab di dalam majelis. Wa fiha, di dalamnya, hasun, ada perintah ala hifdzi haqqid dakhilin bil julus, untuk menjaga hak orang-orang yang masuk ke dalam majelis. Wa fadlu tausi'ah lahum wa iwaihim, dan keutamaan melapangkan majelis untuk mereka. Kenapa? Fa fi dzalika minal mawaddah wal mahabbah, karena hal itu bisa mendatangkan mahabbah dan mawaddah di antara orang-orang yang duduk di majelis. Itu hikmahnya. Kan ayeuna lobanya sama majelis tapi silih ti kangewa. Loba ayeuna teh. Jadi duduk satu majelis tapi hatinya itu tidak bertemu. Secara fisik ketemu tapi hatinya tidak.
Cek orang Sunda mah beungeut yang hareup ati mungkir gitu. Nah, untuk menghilangkan hal-hal seperti itu, maka ada syariat tausiah. Ternyata hikmahnya untuk menumbuhkan mawaddah warahmah, mahabbah, kasih sayang di antara mereka yang duduk di majelis ilmu. Silih hargaan, saling menghormati, saling menghargai. Gitu. Wa ala hada kana yahrisu salaf. Inilah di antara amalan para ulama salaf. Wa qad qala Sa'id ibn al-As, Sa'id ibn al-As pernah berkata, li jalisi alayya salasu khisalin. Teman dudukku punya hak 3 hak atas diriku. Ini, teman dudukku punya 3 hak atas diriku. Apa? Idza dana rohabtu bihi. Kalau dia mendekatiku, maka aku harus menyambutnya. Wa idza jalasa, kalau dia duduk, wasaqtu lahu, aku harus melapangkan tempat duduknya. Wa idza haddasa aqbaltu alaih, kalau dia berbicara kepadaku, aku harus menghadap kepadanya. Ini Pak, adab dalam majelis. Kalau dia mendekat, maka harus kita sambut. Kalau dia mau duduk, kita lapangkan tempat duduknya. Kalau dia berbicara kepada kita, maka kita harus memperhatikannya. Nah, ayeuna mah aya nu ngobrol teh urangna ngadon main WA jeung batur. Bener teh? Naon? Oke lah. Itu sudah jadi kebiasaan, betul nggak? Iya. Pak, gara-gara WA adab bermajelis leungit. Gara-gara WA kita tidak fokus dengan lawan bicara kita. Orang berbicara, kita fokus ke HP. Itu orang merasa tidak dihargai. Bapak pernah mengalami tidak? Akan pernah mengalami tidak? Ketika berbicara, orang itu tidak memperhatikan kita, tapi malah sibuk dengan HP-nya, itu merasa tidak dihargai itu. Ada istilah kerennya apalah, saya lupa gitu ya. Nah, ini salah satu mudorot HP itu kalau kita tidak tepat di dalam menggunakannya. Orang berbicara itu seharusnya kita mendengarkan dengan penuh serius, ingin memahami apa yang dia bicarakan supaya orang tuh merasa dihargai gitu. Makanya dulu para sahabat itu kalau ada orang bicara itu didengarkan, apalagi yang berbicaranya ahli ilmu. Itu fokus mendengarkan. Gitu. Zaman ayeuna Bapak Jumatan wae main HP. Bapak bayangkan atuh. Imam sedang khutbah, Pak, main HP. Menang dicarekan teh gitu. Boleh, imam berhak untuk menegur. Apalagi dalam Jumatan, faqad lago, maka dia sudah lagun. Lagun itu apa? Tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Tah gitu Pak. Ya. Kemudian yustahabbu lidakhil ilal majalis, sangat dianjurkan bagi mereka yang masuk ke majelis apa? Yang pertama al-istidzan, meminta izin. Masuk, assalamualaikum, gitu ya, minta izin untuk datang. Istidzan, minta izin. Yang kedua badlus salam, mengucapkan salam. Ala ma taqaddama fi surati Nur, sebagaimana katanya di dalam surat An-Nur. Kemudian yang ketiga, yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Nih, kurang perhatian kita di sini. Bahwa ketika masuk ke majelis, kalau di depan masih kosong, harusnya tuh duduk plek. Jangan ini masih kosong, ayo nyung celing di gitu.
Makanya para sahabat itu Pak, kalau bermajelis itu mereka akan duduk mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari orang makan ustad datang tengah daun malundur kan tukang, nah gitu. Dibalik, bahkan para sahabat itu di dalam majelis mereka itu saling berdekatan sampai andai kata ada daun yang jatuh itu pasti jatuh di atas pangkuan mereka. Tah coba praktekin sih kan gitu, pageyak-geyak gitu, ya. Dan ka'anna ru'usuhum thair, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Nah, segantung ya kan gitu. Kan bedana naon ari sahabat mah khusyuk ngadangukeun, ari urang mah nundutan. Nah gitunya. Ka'anna ru'usuhum thair gitu tah. Nararungkul. Nah, jadi gitu. Wa hakadza kana yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka beginilah apa yang dulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Jabir bin Samurah bahwa beliau berkata, kunna idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dulu kami apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haitsu yantahi, maka salah seorang di antara kami akan duduk di mana majelis itu masih ada kelapangan di sana. Kalau misalnya di depan itu masih kosong, maka dia akan duduk di depan. Gitu. Jadi sengaja berlomba-lomba untuk duduk mengisi tempat-tempat yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari Syaibah ibn Utsman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza intaha ahadukum ilal majlis." Apabila salah seorang di antara kalian duduk di sebuah majelis, fa in wusi'alahu falyajlis, kalau dilapangkan tempat itu untuknya, hendaklah dia duduk di sana. Wa illa, apabila tidak seperti itu, falyanzur ila ausa makanin yaro, maka cari kira-kira di mana tempat yang lapang untuk dia duduk. Falyajlis, dan hendaklah dia duduk di sana, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang masuk kemudian dipersilahkan duduk di sana, maka duduklah di sana. Tapi kalau tidak ada, maka cari kira-kira mana tempat yang memungkinkan dia duduk di sana. Kemudian di antara adabnya lagi, wala yaqumu bitafriq bainal isnaini liyajlisa bainahuma. Kalau ada orang duduk berdekatan, berdampingan, maka tidak boleh memisahkan di antara keduanya. Antum masuk cing halik dia di tengah-tengah, ulah siga gitu. Ya, itu tafriq. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Qad yakunu bainahuma hadis. Mungkin dua orang itu sedang ngobrol dipisahkan. Au mawaddah, atau memang ini sahabat dekat. Naon namanya teh besti. Nah, gitu. Kamana duaan we. Sampai duduk di majelis pun berbarengan, itu jangan dipisahkan. Au maslahat, atau sedang ada kemaslahatan yang dia bicarakan. Gitu ya. Fayaqtu dzalik, sehingga dia memisahkan keduanya. Fayahmilani fi nafsaihi ma'alai, sehingga kedua orang itu menjadi benci kepada orang tersebut. Di dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari Abdullah ibn Amr, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang an yufarriq baina isnain, memisahkan di antara dua orang, illa biidnihima, kecuali dengan izin keduanya. Gitu. Jadi nggak boleh ya misahkan siga kitu, termasuk Pak di dalam sholat Jumat
ini berlaku juga. Kemudian dan dianjurkan bagi orang yang masuk ke dalam majelis alla yudayyiq ala jalisin fayuzakimuhu wa fil makanis sa'ah. Tidak boleh orang sengaja mempersempit tempat duduk untuk orang yang mau duduk, padahal si tempat itu masih apa? Masih lapaknya tadi. Rek diuk di dieu geser ka dinya. Pindah ka dieu geser deui ka dieu gitu. Itu enggak boleh. Wala an yajlisa fi majlisin man qoma anhu liyajlisa makana. Tidak boleh juga antum misalnya masuk. Kemudian ada orang lihat, mangga. Dia berdiri. Nah, antum enggak boleh duduk di situ. Walaupun dia mempersilahkan. Gitu ya, walaupun dia mempersilahkan. Kenapa? Karena bisa jadi dia malu sama antum. Antum ustad misalnya, Syekh Kabir lah gitu. Nah, Syekh Kabir. Kabir naon eta mah Kabirul Baten gitu ya. Pokoknya nama badag gitu. Ada orang antum masuk sebagai syekh, dia malu sama antum. Oh, syekh silahkan. Kemudian antum duduk di situ. Gak boleh itu. Kenapa? Bisa jadi karena dia malu dan bisa jadi antum menjadi sombong angku. Tuh tinggali cenah ngahargaan ka urang mah. Gitu. Kan suka ada ya orang. Jadi dia jadi masuk kesombongan di dalam hatinya gara-gara orang itu menghormati dia, gitu. Makanya dilarang. Kecuali katanya antum yakin bahwa dia melakukan hal itu karena senang antum datang gitu. Dan antum yakin tidak akan ada apa? Kesombongan di dalam hati. Aduh Pak, sensitif pisannya agama Islamnya. Da urang mah teu kapikir atuh. Teu kapikir urang mah. Ketika kita datang aya nu menyambut, apalagi sampai berdiri, kan kadang ngerasa nyel nah hate teh gitu, merasa dispesialkan. Itu teh nggak boleh. Tapi faktanya sebagian ada yang memang ketika dispesialkan itu merasa senang, bahkan merasa dirinya harus dianggap berbeda, dianggap spesial gitu. Ada yang seperti itu. Lamun teu dikitukeun teh nyeri hate. Urang teh kan ustad, nah gitu. Disebut mang teu daek urang teh ustad teh sopan nyebut mang ka urang, nah gitu kan. Gitu nya. Saya beres khutbah Jumat disebut mang berapa? Gitu nya. Mang alus khutbahna cenah gitu. Sugan teh atuh cing ustad gitu nya mang kan gitu. Nah, gitu hate teh. Hate mah apa? Kadang teu bisa dikendalikeun ke orang teh. Makanya kenapa hati itu sangat sulit dikendalikan, karena memang hati mah di luar kendali kita. Yang mengendalikan hati kita itu siapa? Allah. Makanya kita harus banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ngarah dijaga hati. Gitu. Nah, komo geus dianggap ajengan kiai ustad teh, ta potensi yang seperti itu teh sangat besar sekali. Makanya orang yang paling banyak bergelut dengan hatinya itu ya orang-orang yang seperti itu. Jangan dikira mereka yang dihargai karena keilmuannya itu teh sudah selamat hatinya, itu belum tentu itu. Belum tentu. Kalau fisik bisa pura-pura Pak, tapi hati itu. Ya, bahkan ada orang yang sepertinya tawadu, tapi tawadunya pun mencari penilaian manusia. Aya karar itu teh Pak. Nah, mudah-mudahan kita mah tidak. Jadi tawadunya kita tuh karena Allah. Barang siapa yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah mah tahu kita tawadu itu karena siapa. Gitu ya. Kadang ustaz mah tawaduna teh keur ngonten we ngumpul. Ya. Ketika di majelis dalam suasana seperti ini, orang bisa berpura-pura apa saja.
Makanya Nabi selalu menjadikan keluarga, istri dan anak-anak itu kan sebagai patokan bagaimana aslinya kita. Kelihatannya kan di rumah. Lamun antum bager ka istri, bager ka anak, berarti antum teh asli bagerna. Lamun di luar bager di imah goreng, nah aslina nu di imah gitu. Nah jadi seperti itu. Aduh, teu beres. Tapi insya Allah lah intinya seperti itu, gitu ya. Ada pertanyaan ke ayahnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Da atas CF waktosna oge. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau dengan Ustadz Jul ba'da Isa dilanjut ya. Ustadz Gali ba'da Isa dilanjut. Nah jeung abdi mah spesial nepi ka Isa gitu. Lantaran abdi ge hayang gerak-gerak euy gitu nya. Karunya Hermawan geus nundutan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.